Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para pemirsa, para pendengar, dan para penonton yang saya hormati, di pagi hari ini kami ingin melanjutkan seri yang ketiga dari apa yang telah saya sampaikan di dalam video yang sebelumnya, pada seri yang kedua yang berkenaan dengan tata cara sholat jamaah yang kita lakukan. Di video ini kami ingin mengunggah tema, yaitu makmum yang baik. Para penonton yang saya hormati, di dalam sholat jamaah tentunya harus ada kekompakan antara imam dan makmum. Sebagai seorang imam tentunya harus orang yang telah memahami rambu-rambu di dalam sholat jamaah itu sendiri, artinya memahami dan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang imam. Juga demikian sebagai makmum tentunya harus juga mengetahui, memahami, melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang makmum. Makmum yang baik adalah makmum yang mengingatkan barangkali seorang imam ini lupa atau lalai. Tentunya ini adalah tugas dari seorang makmum. Adapun kebiasaan yang terlupakan oleh seorang imam, baik berupa bacaan ataupun berupa gerak-gerik di dalam sholat yang dilakukan oleh imam, jikalau ini lupa dilakukan oleh seorang imam, maka makmum ini hendaknya harus mengingatkan kepada sang imam. Seperti contoh, misalkan berupa bacaan yang dibaca oleh imam, lalu imam ini lupa dari apa yang dibaca, maka hendaknya makmum mengingatkan bacaan yang salah atau yang keliru atau yang lupa dengan membenarkan, atau dengan membenarkan dengan cara meluruskan dari apa bacaan yang lupa dari bacaan sang imam tersebut. Atau barangkali misal ada salah satu gerakan-gerakan di dalam sholat, baik misal gerakan yang seharusnya dilakukan akan tetapi ditinggalkan karena lupa. Misal seperti kita bermadhab Syafi'i, dikala sholat subuh ada sehabis ruku, sebelum turun untuk melakukan sujud, sehabis ruku kemudian bangkit dari ruku,
i'tidal lalu membaca doa kunut. Nah, ketika doa kunut ini lupa atau mau lupa, hendak lupa, lalu hampir saja sang imam ini turun untuk melakukan sujud, maka segeralah sang makmum untuk mengingatkan sang imam bahwa doa kunut ini belum dibaca atau doa kunut ini hendaknya dibaca oleh sang imam. Maka tentunya ketika sang imam ini hampir saja turun untuk bersujud sebelum membaca doa kunut, maka makmum hendaknya segera untuk mengingatkan atas kelupaan yang dilakukan oleh imam. Lalu bagaimana cara makmum untuk mengingatkan sang imam atas kelupaan baik bacaan ataupun gerakan dari sang imam? Maka tentunya ini ada dua kelompok. Yang pertama dari golongan atau jamaah laki-laki, yang kedua ini jamaah perempuan. Maka cara mengingatkan makmum kepada imam bagi makmum laki-laki, maka caranya adalah dengan membaca subhanallah. Subhanallah ini adalah kalimat untuk khusus di dalam mengingatkan imam. Maka tentunya ini imam harus mengetahui bahwa ketika makmum ini membaca subhanallah, maka tentunya harus memahami bahwa ada yang dilupakan atas apa yang dilakukan oleh imam. Nah, apabila ini jamaah perempuan atau makmum perempuan, maka cara mengingatkan kepada imam adalah dengan menepuk tangan. Caranya adalah punggung tangan kanan dipukulkan ke telapak tangan yang kiri. 1 kali tepukan dengan cara punggung tangan kanan dipukulkan ke tapak tangan yang sebelah kiri. Ini cara mengingatkan makmum perempuan. Lalu sebagai makmum yang baik, di antara makmum yang baik adalah makmum yang mengingatkan imam. Tentunya ada hal-hal yang lain yang seharusnya dipahami oleh seorang makmum. Antara lain adalah seorang makmum ini hendaknya mengisi barisan yang kosong yang ada di depan. Jadi ketika barisan sholat, ketika ada barisan atau tempat yang kosong, maka makmum yang ada di belakang ini yang wajib untuk maju mengisi barisan yang kosong tersebut. Kemudian makmum yang baik diantaranya lagi adalah makmum yang mengetahui di manakah tempat yang paling afdol. Tempat yang paling afdol yang harus ditempati, dan ini perlu diketahui oleh seorang makmum, adalah apabila laki-laki maka barisan yang afdol adalah barisan yang paling depan. Lalu barisan depan di sebelah kanan dari sang imam. Ini adalah barisan yang paling afdol untuk kaum laki-laki, yaitu barisan terdepan dan sebelah kanan dari imam.
Dan adapun barisan yang terbaik untuk makmum perempuan adalah barisan apabila berjamaah bersama-sama jamaah laki-laki, maka hendaknya makmum perempuan mengambil posisi di belakang barisan jamaah laki-laki. Nah, seandainya di dalam masjid itu sudah diposisikan, sudah dikondisikan, maka tidak mengapa apabila jamaah perempuan itu diambil atau dikondisikan di samping barisan jamaah laki-laki. Akan tetapi hendaknya ini jamaah perempuan, barisan terdepan dari jamaah perempuan ini hendaknya berada di belakang dari barisan jamaah laki-laki. Jadi tidak boleh barisan perempuan sejajar dengan barisan laki-laki. Nah, artinya ketika ada atau tempat barisan jamaah laki-laki dari barisan terdepan, kemudian barisan perempuan ini hendaknya mundur di belakang dari barisan laki-laki, tidak boleh mensejajari dari barisan laki-laki. Tetapi yang lebih baik, lebih utama, letak atau kondisi atau tempat posisi barisan perempuan ini berada di belakang dari barisan laki-laki. Di belakang barisan laki-laki ini adalah tempat atau barisan yang paling afdol, yang harus diketahui dan harus dilakukan oleh seorang jamaah atau seorang makmum perempuan. Para pemirsa yang saya hormati, mengenai makmum yang baik yang tadi, yang kedua yaitu makmum yang mau mengisi barisan yang kosong atau tempat yang kosong yang ada di belakang, ini yang wajib mengisi. Apabila di depan ini kosong, tidak ada yang menempati, maka yang wajib mengisi adalah barisan yang belakang, bukan barisan atau bukan orang yang ada di samping dari barisan yang kosong tadi atau tempat yang kosong tadi. Akan tapi yang wajib mengisi kekosongan itu adalah orang yang berada persis di belakang dari tempat yang kosong itu. Ini hendaknya diketahui, dipahami oleh seorang makmum. Apakah hikmah dari ketika seorang makmum mengisi kekosongan dari tempat di depannya yang kosong, kemudian maju untuk mengisi kekosongan itu? Hikmah manfaat mengisi kekosongan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutupi kekosongan dari semua hajat kebutuhan yang ada di dalam dirinya. Jadi imbalan yang spontan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buat makmum yang mengisi tempat yang kosong yang berada dimanapun saja, apalagi berada di depannya, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan spontan menutupi kekosongan, menutupi kekurangan yang ada di dalam dirinya. Artinya menutupi hajat, menutupi keinginan-keinginan yang masih belum tersampaikan, cita-cita yang masih belum tersampaikan, keinginan, harapan yang masih belum tersampaikan, maka Allah akan menutupi, maka Allah akan memenuhi semua harapan, keinginan, cita-cita yang belum tersampaikan itu. Ini adalah manfaat hikmah dari mengisi kekosongan, mengisi tempat yang kosong dari setiap sholat
berjamaah. Para pemirsa yang saya hormati, inilah yang perlu saya sampaikan. Kesimpulannya adalah makmum yang baik adalah makmum yang mengingatkan atas kelupaan yang dilakukan oleh imam. Kemudian yang kedua, makmum yang baik adalah makmum yang mengisi di mana tempat yang belum terisi, di mana tempat yang kosong, di mana tempat yang belum ditempati. Kemudian yang ketiga adalah makmum yang senantiasa mengetahui di mana yang paling afdol yang harus ditempati oleh seorang makmum, baik makmum laki-laki ataupun makmum perempuan. Jika makmum itu laki-laki, maka tempat yang baik, barisan yang baik adalah barisan yang terdepan dan di sebelah kanan sang imam. Adapun tempat yang terbaik bagi seorang perempuan adalah tempat di belakang dari barisan seorang jamaah atau makmum laki-laki. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada barokah manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ikuti selanjutnya seri yang berikutnya, masih berkaitan dengan tata cara sholat jamaah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.